Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus para umat Buddha, sangat baik sekali jika kita memiliki waktu, yakni mendengarkan Dhamma. Dikatakan di dalam Manggala Sutta, yang terdapat di dalam Kudakapata, bagian dari Kudaka Nikaya, kitab suci Sutta Pitaka. Di sana beliau Guru Agung Sang Buddha menguraikan ada 38 berkah. Dan salah satu sumber keberkahan itu adalah Kalena Dhamma Sawanang, yang artinya keberkahan muncul ketika kita mau dan mampu mendengarkan Dhamma dengan baik. Apa pahala yang didapat jika kita mendengarkan Dhamma? Kita akan mendengar apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kemudian kita akan memperjelas apa yang sudah pernah didengar sebelumnya. Menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan, dan yang tentu kondisi batin kita menjadi muncul kebahagiaan. Itulah pahala yang kita dapat jika kita mau dan mampu menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Karena mendengarkan Dhamma ini butuh keikhlasan. Mendengarkan Dhamma juga butuh perhatian. Maka Bapak dan Ibu ketika hadir di wihara, ikut puja bakti, di saat pembabaran Dhamma, tentu ini menjadi keberkahan. Bukan keberkahan sebagai pembicaranya, tetapi keberkahan bagi pendengarnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di pagi ini, tema yang ingin Bante sampaikan adalah cahaya kebijaksanaan. Dikatakan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Di sana Guru Buddha menyampaikan kepada para biku, di dunia ini ada 4 cahaya. Yang pertama adalah cahaya rembulan. Yang kedua adalah cahaya matahari. Yang ketiga adalah cahaya api. Dan yang keempat adalah cahaya kebijaksanaan. Dari keempat cahaya ini, cahaya kebijaksanaanlah yang dikatakan sebagai cahaya yang terunggul. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau di dalam batin kita tidak muncul kebijaksanaan, artinya di dalam batin kita ini dalam kondisi ketidaktahuan. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tentu bisa dikatakan kita masih gelap batin. Maka di kesempatan minggu hari ini, sekaligus juga penutup tahun dan juga menyambut tahun, diharapkan di tahun yang baru ini bisa memunculkan cahaya kebijaksanaan di dalam diri masing-masing. Apa manfaatnya, Bante? Kalau kita punya cahaya, karena cahaya itu yang akan mengusir kegelapan. Kita tidak perlu benci dengan kegelapan. Kita juga tidak anti dengan kegelapan, tetapi kegelapan akan sirna jika kita memunculkan cahaya. Ibu bapak bisa bayangkan, kalau di rumah masing-masing, mungkin juga suatu saat, ya ini tidak pasti juga, tapi suatu saat kota-kota ini juga suatu saat akan terjadi pemadaman listrik, mati lampu. Ketika mati lampu,
maka kita tidak bisa membedakan. Apa yang di depan kita tidak tahu karena situasinya sedang gelap. Di tengah kegelapan itu tentu akan menjadi terang jika kita memunculkan yakni cahaya. Demikian pula Bapak dan Ibu, perumpamaan ini mengingatkan kepada kita agar kita juga membuat penerang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sampai sekarang terus terang kita ini masih diliputi dengan kegelapan. Tanda-tandanya apa? Kalau kita dalam kondisi sedang gelap, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kalau batin kita ini masih gelap, tanda-tandanya adalah sulit menerima kenyataan. Jadi kalau kita masih sulit menerima kenyataan, itu tanda-tanda kita masih belum terang. Apalagi kita menuntut agar apa yang kita lihat, apa yang kita alami mesti sama dengan apa yang kita inginkan. Ini juga masih ada kegelapan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini berlaku yakni hukum perubahan. Bagaimana kita bisa menuntut kalau di luar diri kita mengalami perubahan? Jangankan yang di luar Bapak Ibu, diri kita pun juga berubah. Makanya kita ini butuh cahaya. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan, punya pengertian, sehingga kita makin hari bisa menerima kenyataan. Kemarin pagi, saya juga diminta untuk memberikan pesan-pesan kepada para psikolog muda yang baru saja dilantik. Saya berbicara di sana bahwasannya sambil guyonan. Saya berbicara karena kegiatannya pagi dan hari Sabtu, saya bilang kepada mereka, lari pagi itu menyehatkan, lari dari kenyataan itu menyakitkan. Kenapa kita bisa lari dari kenyataan? Karena kita belum mengisi, menuntun pikiran kita dengan kebijaksanaan. Memang kehidupan yang kita jalani sebagai manusia ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Jadi manusia ini ya memang demikianlah adanya. Masalah selesai, muncul masalah baru. Masalah baru diselesaikan, muncul masalah lagi. Dan rasanya setiap membuat solusi yang baru, itu juga lahir masalah baru juga. Makanya sebagai umat Buddha sangat penting sekali agar kita bisa memunculkan cahaya kebijaksanaan di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima kenyataan. Karena ini bukan hal yang mudah. Butuh kesiapan batin, butuh kematangan batin, supaya punya kebijaksanaan. Jadi kalau kita punya kebijaksanaan, kita bisa menerima kenyataan. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita tidak banyak membuat permasalahan. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita akan punya kesabaran. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita akan punya ketenangan. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita akan punya kejernihan. Di dalam Dhammapada, Arahata Waga disampaikan, orang yang bijaksana, berbatin tenang, memiliki kesabaran, punya kedamaian yang diibaratkan seperti danau yang tenang. Makanya di akhir tahun ini mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengisi dan menyambut tahun yang baru dengan membekali selain harapan baru, juga membekali kebijaksanaan, ayolah ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya bisa menerima kenyataan.
Kapan hari saya juga berbicara sama orang-orang. Yang saya hadapi ini sudah cukup usia. Saya bilang kepada mereka, saya guyoni juga. Kadang-kadang guyon itu serius. Tapi kalau terlalu serius jadinya guyonan juga. Saya sampaikan kepada mereka, karena yang hadir sudah tua. Ingat enggak Bu, saya bilang begitu. 20 tahun yang lalu, Ibu kemana-mana, apa yang dipersiapkan? Ingat enggak? Iya Bante, dulu 20 tahun yang lalu, kemana-mana sebelum pergi ya pakai minyak wangi. Sekarang Bante, bukan lagi minyak wangi. Sekarang sudah pakai minyak gosok. Aroma minyak kayu putih. Dulu kemana-mana dengan perawatan. Sekarang Bante, kemana-mana rehat sebentar tempel koyo. Ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan. Karena kita akan bertambah usia. Makanya kebijaksanaan juga dimunculkan. Makanya ada salah satu di dalam syair Dhammapada. Jangan sampai kita makin hari hanya bertambah dagingnya. Tidak bertambah kebijaksanaannya. Yang diibaratkan seperti seekor sapi yang makin hari hanya makin tambah berat badannya. Makanya jangan sampai dengan bertambah tahun, ibu bapak lupa, hanya sibuk ngurusin tambah hari, tambah aset, tambah hari, tambah tabungan, tambah hari, tambah properti. Tetapi tidak ditambah kebijaksanaan. Sebagai perumah tangga tentu punya aset itu bagus. Tapi kalau tidak punya kebijaksanaan, nanti sulit loh menerima kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan ini berbicara perubahan. Perubahan ini bisa kita terima kalau kita punya kebijaksanaan. Nah, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 8, Sang Buddha menyampaikan ada 8 hal yang bisa membantu supaya kita punya kebijaksanaan. Jadi Sang Buddha memuji pentingnya kebijaksanaan. Sang Buddha juga menyampaikan dari berbagai macam cahaya. Ada cahaya rembulan, ada cahaya matahari, ada cahaya api. Tetapi dikatakan bahwasanya yang terunggul adalah cahaya kebijaksanaan. Makanya ibu bapak ya selain berdoa, punya harapan baik, makin hari makin kaya, makin hari makin sehat, makin hari makin bahagia. Tapi jangan sampai lupa, makin hari juga makin bijaksana. Kenapa? Karena meskipun kita berharap makin sehat juga akan sakit juga. Meskipun kita sekaya apapun juga akan kita tinggalkan juga. Makanya jangan sampai lupa, yakni menumbuhkan kebijaksanaan. Bagaimana Bante supaya kita-kita ini punya kebijaksanaan? Karena kebijaksanaan itu begitu berharganya. Punya kesabaran, punya ketenangan, punya kejernihan di dalam pikiran. Tidak terombang-ambing di dalam permasalahan. Bagaimana untuk menumbuhkan kebijaksanaan? Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 8, Sutta yang kedua, yang berjudul Panya Sutta. Di sana Sang Buddha membabarkan ada 8 hal yang menyebabkan seseorang akan memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tumbuh bisa berkembang. Kebijaksanaan yang belum muncul bisa muncul. Apa yang pertama? Ini mesti dikondisikan ya Bapak Ibu ya. Ini bukan diminta ya, tapi ini mesti diupayakan. Apa yang pertama? Yang membuat seseorang bisa menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama adalah mesti mengunjungi para yang mulia. Dengan bekal yakni punya hiri dan otapa. Makanya sebagai umat Buddha, ini yang pertama. Anda mesti mengunjungi para yang mulia. Artinya apa? Kalyana mita yang baik.
Selain punya kalyanamita yang baik, juga membekali diri di dalam hiri dan otapa. Apa itu hiri? Hiri adalah perasaan malu untuk berbuat jahat. Otapa, ada rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Makanya orang yang bijaksana itu harus punya ini. Bekal dulu yang pertama. Tahu hiri dan otapa. Makanya kenapa kita sulit di masa-masa sekarang? Kenapa kita sulit menjadi orang yang bijaksana? Karena kadang-kadang kita masih dilematis. Kadang-kadang kita lebih melihat keluar. Sampai-sampai kita lupa diri. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana, kunjungilah para yang mulia. Kenapa? Ketika Anda mengunjungi para yang mulia ini akan membantu. Supaya kita ingat hiri dan otapa. Makanya umat Buddha itu sebetulnya jangan malu kalau datang ke para bhikkhu. Kenapa? Sebagai pengkondisi. Kalau para umat ketemu Bante aja jarang-jarang. Ini kan Anda sudah punya keberkahan nih. Tinggal di Jakarta ini. Ini kan ada bhikkhu. Anda bisa datang. Kadang-kadang orang mau datang itu sudah mikir. Kira-kira kalau saya datang ke Bante bawa apa ya? Kalau saya ketemu Bante nanti saya bawa apa ya? Bawa badan. Nggak usah mikir macem-macem. Kalau ada niat untuk berkunjung, datanglah. Karena ini sebagai pengkondisi agar kita menjadi orang yang bijaksana. Makanya dengan kita datang, ya minimal lah. Seminggu sekali lah. Minimal. Ya hari Minggu kayak begini minimal lah. Ya. Minimal Anda punya kesempatan untuk datang. Dan ketika Anda datang ke sini, pasti Anda juga akan memperoleh pemahaman tentang hiri dan otapa. Anda diingatkan, malulah untuk berbuat jahat. Takutlah akan akibat dari kejahatan. Ini akan melahirkan kita menjadi orang yang bijaksana. Makanya tadi di awal Bante sampaikan, pahala kalau orang itu punya kebijaksanaan, dia akan tenang. Dia punya kejernihan. Dia punya kedamaian. Kenapa? Karena dalam dirinya itu sudah tidak ada rasa bersalah. Karena sebelum ia berbuat, dia sudah mempertimbangkan. Ada rasa malu untuk berbuat jahat. Ada rasa takut akan akibat dari kejahatan. Anda bisa renungkan. Kalau ibu bapak mau berperilaku buruk, apakah bergosip? Tidak jadi loh. Kenapa? Ada rasa takut akan akibat. Ibu bapak kalau dibicarakan orang yang buruk-buruknya diceritakan ke orang lain, senang atau tidak? Itu dia tuh. Ini belum ngomong keburukan yang banget ya, cuma sedikit. Tuh loh, dia tuh. Kalau makan banyak sekali. Kalau diceritakan begitu ke orang lain, enak enggak? Enggak enak kan? Itu belum berbicara keburukan, baru kebiasaan. Tuh, kalau makan tuh banyak sekali tuh. Tuh lihat tuh. Baru diceritakan ke orang, kita menjadi ya tidak nyaman. Makanya kalau kita kenal tentang hiri dan otapa, kita tahu loh. Saya tidak mau dibicarakan orang. Maka sekarang saya juga tidak membicarakan orang. Kenapa? Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Jadi sebelum kita menerima akibat dari kejahatan, sudah punya remnya dulu. Makanya orang yang bijaksana, dia melatih, mengkondisikan dua hal. Selain dia mengunjungi para yang mulia, yang pertama, dia juga punya hiri dan otapa. Ya, jadi ibu bapak, ya ini di rumah tangga juga sama, saya pikir juga begitu. Ya, kalaupun tidak cocok, ada selisih paham di rumah, tidak usah ngegas-ngegas suaranya, malu sama tetangga. Nanti kalau ngegasnya terlalu kenceng, masa tidak malu sama orang wihara. Siapa orang wihara, masa tidak malu sama Bante? Sudah sering datang, tapi tidak punya rasa malu untuk melakukan keburukan. Makanya di rumah dikondisikan.
punya hiri dan otapa. Di tempat kerja punya hiri dan otapa. Kenapa? Kalau kita punya kualitas ini, ya kita tidak banyak bersalah. Dan kita akan punya ketenangan. Jadi yang pertama yang kita munculkan, agar kita menjadi orang yang bijaksana, milikilah hiri dan otapa. Dilatih dari sekarang. Ini akan melindungi kita. Selama kita ingat dua hal ini, hiri dan otapa, kita tidak akan melakukan kekeliruan. Ya, dalam bahasa tetangga, tidak mungkin terjadi kilaf. Tidak mungkin terjadi kekeliruan, tidak mungkin terjadi kesalahan. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah mempertimbangkan. Malu dah enggak enak, ada rasa enggak enak. Dan dia juga hati-hati, ini kan keburukan. Nanti kan akan berbalik, apa yang saya tanam akan kembali kepada saya. Meskipun tidak ada yang melihat keburukan kita. Meskipun tidak ada yang melihat keburukan kita. Tapi sebetulnya sudah ada loh yang melihat keburukan kita. Apa itu? Pikiran kita sendiri. Winyana mengetahui. Kalau hari itu kita telah membuat keburukan. Jadi yang pertama, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, makin hari makin tenang. Makin hari makin sabar. Makin hari makin bisa menerima kenyataan, tidak ada rasa bersalah, hidupnya damai, bahagia, tidak banyak persoalan. Kenapa? Benteng yang pertama telah dibangun, yaitu hiri dan otapa. Kemudian yang kedua, yang memunculkan seseorang punya kebijaksanaan, yakni kalau ada keraguan-raguan, Anda mesti bertanya. Jadi kalau ada hal yang meragukan, ada unek-unek, yang masih timbul pertanyaan-pertanyaan, Anda mesti bertanya. Bertanyalah kepada para yang mulia. Mohon penjelasan, kalau hal ini seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Makanya sebagai umat Buddha itu, kalau ada hal yang masih diragu-ragukan, ya jangan hanya diem. Anda juga mesti bertanya. Jadi kalau ada keraguan-keraguan, bertanya. Ya kapan hari di streaming malam itu ada yang bertanya loh. Bante, kalau kita menerima kebaikan orang, ini pertanyaannya sederhana ya. Bante, kalau kita menerima kebaikan orang, itu betul-betulnya kita utang karma enggak sih? Karena ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang membantu kita, berarti kita utang karma dong Bante sama dia. Dia tanya begitu. Terus kalau utang karma berarti nanti bayar lagi dong Bante. Kapan selesainya saya punya utang? Berarti kalau saya tidak punya utang berarti kalau dibantu orang berarti kita harus nolak dong Bante. Nah dia tanya begitu. Itu kan ragu-ragu ya. Saya katakan, di dalam pemahaman Buddhis ini tidak ada utang karma. Yang ada adalah menanam dan memetik. Ya disang wabate bijang, ta disang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Jadi kalau kita dibantu orang, nih kalau dibantu orang, itu berarti karma baik berbuah. Dibantu orang, tiba-tiba orang kasih sesuatu ke kita. Itu karma baik berbuah. Terus, kalau yang melakukan berarti apa Bante? Orang yang membantu berarti dia menanam kebaikan. Makanya saya selalu bertanya juga kepada umat Buddha. Ibu bapak senang menanam atau senang memetik? Senang menerima atau senang memberi? Ada yang menjawab, Bante, kalau menerima itu kan enak. Tidak apa-apa menerima, kan enak. Ditolong itu kan berkah Bante. Ingat tuh ya, kalau kita tidak menolong, tidak mungkin ditolong. Kalau kita tidak memberi, tidak mungkin kita bakal diberi.
Tidak mungkin di dunia ini tiba-tiba orang membantu Anda itu tidak tiba-tiba. Makanya sebagai umat Buddha itu, ya tidak ada istilah utang karma itu, tidak ada. Yang ada adalah menanam dan memetik. Ya, ini keraguan-raguan kan. Kan keraguan-raguan awalnya, lah kalau saya menerima kebaikan dia berarti saya utang karma dong dengan dia. Tidak. Kalau dia membantu kita berarti dia menanam karma baik untuk dirinya. Sedangkan kita yang dibantu itu adalah saat ini sedang memetik karma. Makanya saya sangat yakin sekali kepada hukum karma. Saya yakin sekali. Kenapa? Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya meskipun Anda mengatakan, loh kok pas ya Bante ya? Pas lagi butuh jalan-jalan. Tapi tidak punya duit. Buka Traveloka, ada promo. Wah karma baik Bante. Ya sebetulnya tidak ada yang tiba-tiba. Apa yang kita tanam, itu juga ada kondisinya. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Makanya jangan sampai ibu bapak hanya fokus. Ya pokoknya menerima. Tapi ingat loh ya, supaya ibu bapak tidak ragu-ragu, Anda mesti tanya. Jadi kalau dalam hidup ini atau kehidupan yang akan datang ingin menerima lebih, maka sekarang Anda juga harus memberi meskipun sedikit. Jangan ragu-ragu. Karena pemberian itu bukan semata-mata untuk si penerima. Tapi sebetulnya pemberian itu akan kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Hari Minggu yang lalu saya ingat. Hari Minggu yang lalu itu jadwal sangat padat sekali. Hari Sabtu di Semarang. Ngisi meditasi dari pagi sampai sore. Minggu pagi mesti berangkat ke Jakarta. Karena jam 9 mesti ngisi ceramah di salah satu wihara di Jakarta. Jam 5 pagi mesti sudah datang di bandara. Dan itu belum sarapan. Ada hal yang aneh Bapak Ibu. Di bandara itu tidak ada yang bilang Namo Buddhaya Bante. Berarti bukan umat Buddha. Tapi ada yang aneh. Di pagi itu minggu yang lalu tepatnya. Saya duduk di bandara. Nunggu pesawat penerbangan jam 7. Ada yang aneh. Sesama penumpang kan banyak di bandara. Ada satu orang nawarin ke saya. Bakpao. Sarapan. Saya dikasih. Dia bukan Buddhis. Dan itu banyak orang. Kok yang dikasih saya? Anda jangan menjawab. Mungkin dia kasihan sama Bante. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau kita memberi, nanti dunia akan punya. Apa yang kita tanam, itu akan kita petik. Meskipun di lingkungan yang rasanya tidak mendukung. Buah dari kebajikan itu menyertai. Makanya sebagai umat Buddha, kalau ada hal yang meragukan, yang masih timbul kebimbangan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, bertanyalah kalau ada sesuatu yang diragukan. Dari berbagai hal yang pernah saya ketemukan, saya itu sangat senang kalau ada orang yang suka bertanya. Kenapa? Karena ketika dia bertanya, dia sebetulnya juga mengajarkan saya untuk belajar. Makanya ibu bapak, supaya ibu bapak menjadi orang yang bijaksana, nanti kalau ada hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan, jangan diem. Jangan diem. Karena orang yang bijaksana itu, kalau ada hal yang diragukan, dia harus bertanya. Minimal Anda tahu alasannya. Kenapa? Itu harus Anda tahu. Kalau sudah tahu kenapa, barulah muncul bagaimana caranya. Karena orang yang bijaksana, dia bisa menyingkirkan yakni keraguan-raguan. Salah satu cara untuk menyingkirkan keraguan-raguan ya bertanya. Itu yang kedua. Jadi supaya kita menjadi orang yang bijaksana, jika ada keraguan-raguan, bertanyalah. Yang ketiga, semua ada 8. Itu baru 2. Yang ketiga,
bermeditasilah. Mengasingkan diri, artinya mengacu kepada mengasingkan fisik, mengasingkan batin. Ini mengacu kepada meditasi. Makanya sebagai umat Buddha sangat disayangkan kalau sampai tutup usia belum pernah ikut meditasi. Sayang. Kenapa? Ya saya tidak ada promosi-promosi meditasi, tidak ada. Saya hanya mengingatkan, kalau kita mau meditasi, kita akan punya benih yang membuat kita menjadi orang bijaksana. Karena meditasi itu menenangkan batin. Dan ini dikondisikan. Kalau Anda punya kebiasaan tenang, nih, kalau Anda punya kebiasaan tenang, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa perasaan. Kenapa? Anda punya kejernihan. Beberapa persoalan ini bukan fokus sama masalahnya, tapi tidak tahan dengan emosinya. Hal yang kecil bisa jadi besar, yang besar tambah besar, yang sulit makin rumit. Kenapa? Karena saat itu kita lupa mengembangkan ketenangan. Sehingga apa? Sulit untuk nahan sebentar itu sulit sekali. Apalagi Anda sekarang hidup modern semua serba cepat. Cepat. Termasuk juga stresnya juga cepat juga. Sakitnya juga cepat juga. Makanya orang meditasi ini latihan. Lah Bante saya udah ikut meditasi ODM Sabtu minggu keempat berkali-kali belum ada perubahan nih Bante. Duduk sebentar masih sakit nih Bante. Rasanya tidak ada perubahan nih Bante. Ada. Perubahannya adalah Anda sudah bisa sabar 45 menit. Anda tidak bergejolak selama 45 menit. Makanya sebagai umat Buddha, yang ketiga yang bisa memunculkan tumbuhnya kebijaksanaan adalah meditasilah. Jangan banyak alasan. Wah Bante, kalau meditasi saya sakit pinggang. Kalau meditasi saya sakit kaki. Ingat loh ya, sakit jasmani belum seberapa jika dibandingkan sakit pikiran. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum Anda sakit pikiran, segeralah daftar meditasi. Karena nanti endingnya di akhir, Anda akan diminta apa? Tenang. Anda punya urusan, pasti endingnya apa? Tenang. Bagaimana Anda punya ketenangan kalau Anda tidak pernah meditasi? Bagaimana? Bagaimana? Anda punya persoalan. Ketika Anda punya kesulitan, Anda akan tanya kepada siapapun, jawabannya cuma satu kok. Anda masih tenang. Betul enggak? Anda punya kerewetan, Anda punya kejenuhan. Anda pasti ditawarkan tenang. Kalau Anda tidak meditasi, nanti larinya satu. Cari obat penenang. Dan dari sekian orang yang sudah pakai obat penenang, tahu enggak? Mereka ingin bebas dari obat penenang. Gimana Bante supaya dosisnya dikurangi? Ya saya akan balik dengan kalimat yang sama. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa dulu tidak meditasi? Saya pikir Bante kalau seluruh urusan selesai, saya baru meditasi. Bante saya tidak punya waktu untuk meditasi, masalah ini banyak. Ingat loh ya, masalah tidak akan pernah ada habisnya. Bante kita kan sibuk kerja. Ingat loh ya, meskipun kita tutup usia sekalipun, kerjaan tidak akan pernah berhenti. Meskipun kita pensiun, kerja itu akan terus jalan. Makanya supaya Anda bijaksana, yang ketiga, sisihkan waktunya. Meditasi. Nah Bante saya tidak meditasi dah. Saya pergi healing aja. Wah, butuh healing, keliling. Ingat loh ya, dari sekian banyak orang yang berkeliling, endingnya bukan tenang. Anda mau mengunjungi berbagai negara sekalipun, apalagi kalau pengeluarannya terlalu besar, sangat disesalkan. Kenapa beli ini padahal nggak kepake? Makanya jangan sampai lupa, bukannya nggak boleh jalan-jalan, itu hak Anda, untuk duit-duit Anda juga kok. Tapi jangan sampai ibu bapak lupa yang ketiga, menumbuhkan meditasi.
Karena setiap persoalan itu butuh ketenangan. Dan ketenangan itu bisa dilahirkan kalau kita meditasi. Di sini sudah ada kesempatan, meditasilah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah sakit, nanti sudah banyak konfrontasi, sulit menerima. Makanya kadang-kadang kalau ada orang konsultasi masalah pikiran, karena biasanya yang datang itu masalah pikiran, kalau pikirannya tidak tahan, dia bagi ke Bante, separuh. Nah, dia cerita. Kadang-kadang diajarkan untuk menerima, masih ada ganjelan. Kenapa? Karena saat itu tidak punya ketenangan. Makanya sebagai umat Buddha, supaya kita punya kejernihan, punya kesabaran, punya ketenangan, selain hiri otapa, selain membuang keraguan-raguan, yang ketiga, kembangkanlah meditasi. Minimal ketenangan itu sudah punya kebiasaan. Ya. Karena kalau kita tidak bisa tutup mata, bagaimana kita bisa tutup mulut? Bagaimana kita bisa mengendalikan omongan kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan tangan kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan kaki kita? Kalau pikiran kita saja tidak bisa kita kendalikan. Makanya sebagai orang supaya menjadi orang yang bijaksana, yang ketiga meditasi. Yang keempat, orang yang bijaksana, dia memiliki sila yang bagus. Kenapa? Karena kalau orang yang punya sila, dia akan minim dari kekeliruan. Dia tidak akan dicela oleh siapapun. Karena siapapun yang melanggar 5 sila, ini pasti dicela. Meskipun Anda rajin berdana sekalipun, ya, meskipun Anda rajin berdana sekalipun, tapi kalau 5 sila ini dilanggar, pasti dicela. Contoh, mau sila yang keberapa? Contoh mau sila yang keberapa? Meskipun Anda berdana sekalipun, kalau Anda melanggar salah satu dari 5 sila ini, Anda akan dicela. Mau sila yang kemana? Sila pertama, pasti juga dicela. Sila kedua, Anda juga dicela. Sila ketiga, Anda juga akan dicela. Sila keempat, Anda akan dicela. Sila kelima, Anda juga akan dicela kalau melanggarnya. Bante, dia itu baik loh Bante. Hanya kurangnya satu. Masih suka kelayapan ke klub-klub malam. Tuh, dicela kan? Dicela. Wah Bante, dia itu sebetulnya baik loh Bante. Tapi Bante tahu enggak? Itu yang dikasih sumbang itu hasil korupsi. Dicela juga. Kenapa? Karena melanggar sila. Makanya orang yang bijaksana itu di dalam kesehariannya memunculkan praktek sila yang baik. Kenapa? Kalau dia punya sila yang baik, dia tidak akan dicela. Kalau dia punya sila yang baik, tidak akan muncul penyesalan. Sehingga apa? Punya kedamaian, punya ketenangan. Makanya sebagai umat Buddha, rawatlah silanya. Jadi sila itu juga bisa menghantarkan seseorang menjadi orang yang bijaksana juga. Ya, bukan hanya berhenti menjadi sekedar orang baik saja. Tapi kalau kita punya sila, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ini sila. Ini sudah yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana yakni mesti banyak belajar. Anda mesti banyak belajar. Ya, buku-buku Dhamma dipelajarin. Ya, banyak membacalah. Makanya orang yang bijaksana itu kaya akan pengetahuan. Makanya yang melahirkan seseorang menjadi orang yang bijaksana, yang kelima ini adalah mesti banyak tahu. Artinya mesti belajar. Makanya umat Buddha ini juga mesti banyak belajar. Aktif. Belajar. Nanti kalau ada keraguan-raguan, tanya lagi. Punya ketenangan. Belajar lagi. Ya. Membaca itu bukan berhenti hanya bisa baca. Ya seringkali, ya Bante saya kan sudah bisa baca, ngapain baca lagi? Baca itu bukan hanya bisa membaca. Tapi baca itu tujuannya adalah menambah pengetahuan. Makanya yang kelima,
Orang yang bijaksana dia banyak belajar, membaca. Ya saya jadi biku pun juga masih membaca loh. Ya bukan kemudian saya cuma di wihara diem-diem, enggak. Saya juga kalau ada waktu-waktu tidak melakukan pembinaan, tidak meditasi, ya saya baca buku. Kenapa saya punya pengetahuan? Ya karena saya belajar. Makanya supaya kita tertular jadi orang yang bijaksana, ibu bapak saya harapkan untuk membaca. Masih gemar membaca atau sudah lupa caranya baca? Masih gemar membaca atau sudah lupa caranya baca? Ya bagaimana menjadi orang bijaksana kalau tidak mau membaca? Karena dalam buku itu sumber pengetahuan. Kalau kita stop membaca, bagaimana kita punya pengetahuan? Orang-orang besar di era sekarang, dia juga masih punya kebiasaan membaca. Bukan ngomongin orang loh ya. Ini bedanya orang besar sama orang kecil. Orang besar itu punya kebiasaan gemar membaca. Orang kecil punya kebiasaan duduk sebentar ngomongin orang. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu nih. Bapak Ibu lebih demen ngomongin orang atau membaca? Makanya tidak tumbuh kebijaksanaan. Makanya yang kelima, yang melahirkan kita menjadi orang yang bijaksana, kita mesti punya pengetahuan. Dimulai dari kita mesti banyak membaca, belajar. Jadi mesti membaca, belajar, diusahakan. Kalau itu menimbulkan keraguan-raguan, bertanyalah. Jangan ditutup bukunya. Aduh Bante saya tidak paham. Sudah tidak paham ditutup. Bagaimana bisa paham? Jadi yang kelima yang menyebabkan seseorang menjadi orang yang bijaksana adalah mesti banyak belajar. Belajar. Ini yang kelima. Yang keenam, memiliki usaha benar. Apa itu memiliki usaha benar? Punya daya evaluasi. Mana yang mestinya ditinggalkan, mana yang semestinya dikembangkan. Ini orang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu ya bercermin kepada diri sendiri. Kalau ada kekurangan pada diri saya, kekurangan apa nih yang mesti saya tinggalkan? Kekurangan apa yang mesti saya tambahkan? Ibu bapak kalau ditanya, kira-kira yang ditambahkan yang buruknya atau yang baiknya? Kira-kira yang ditinggalkan yang buruknya atau yang baiknya? Yang baiknya atau yang buruknya ditinggalkan? Kalau ketemu Bante, bilangnya yang buruknya ditinggalkan. Kalau ketemu Bante. Terus yang dikumpulkan apa? Yang baiknya. Kalau ketemu Bante. Untuk minggu depan, kadang-kadang, ini hari Minggu. Mestinya yang baik kan dimunculkan. Kemarin sudah kok. Kemarin Minggu kan sudah ke wihara, masuk ke wihara terus. Ingat loh ya, orang yang bijaksana itu memasukkan hal baik ke dalam dirinya. Ke wihara baik atau buruk? Meditasi baik atau buruk? Meditasi baik atau buruk? Kalau ketemu Bante, bilangnya meditasi baik. Giliran hari Sabtu, nanti jadwal meditasi, Bante kita banyak urusan. Padahal itu bukannya urusan, bikin urusan. Supaya punya alasan. Ya, jadi umat Buddha, supaya jadi orang bijaksana kita harus melihat mana yang semestinya saya tumbuhkan dan mana yang semestinya saya tinggalkan. Evaluasi. Evaluasi. Supaya apa? Ya menjadi orang yang bijak. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Ada kesempatan apa yang dibicarakan lebih cenderung berbicara tentang Dhamma. Kalau tidak berbicara tentang Dhamma, dia akan meminta orang lain untuk berbicara dengan Dhamma dan dia akan mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau ada waktu, ada kesempatan, kalau ketemu dengan Bante, ya bicaranya tentang Dhamma. Ya, tentang Dhamma. Kalau tidak Anda berbicara tentang Dhamma, Anda juga punya waktu, dengarkanlah Dhamma. Itu akan melahirkan
kita punya kebijaksanaan. Itu yang ketujuh. Ya, jadi yang ketujuh. Bisa ingat semua atau sedikit? Yang pertama, mendekati para yang mulia, punya hiri dan otapa. Yang kedua, kalau ada keraguan-raguan bertanya. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mengembangkan meditasi. Yang keempat, memiliki sila yang bagus. Yang kelima, apa kelima? Memiliki pengetahuan, banyak belajar. Yang keenam, memiliki usaha benar. Yang ketujuh, berbicara tentang dhamma. Kalau tidak berbicara tentang dhamma, menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma. Supaya apa? Menjadi orang yang bijaksana. Dan yang kedelapan, disampaikan di sana, yang menjadikan seseorang akan menjadi orang bijaksana sepenuhnya, dia dapat memahami muncul dan tenggelamnya pancakanda. Ini sudah berbicara wipasana. Meditasi pandangan terang. Mengerti rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Semua kanda-kanda ini tidak ada yang kekal. Ini sudah masuk wipasana. Mungkin Bapak Ibu kalau saya berbicara yang kedelapan, Bapak Ibu mungkin baru mendengar. Apa ini Bante rupa kanda? Tubuh jasmani ini loh. Kalau kita perhatikan dengan bijaksana, yang namanya manusia ini hanya perpaduan. Tidak ada yang disebut aku. Kenapa? Karena perpaduan. Ada unsur jasmaninya. Jasmani ini juga berubah. Makanya kalau nanti Anda pulang dari sini buka album foto Anda, itu nanti Anda bisa lihat tuh. Anda katakan Anda, tapi sebetulnya bukan Anda. Kenapa? Perubahan. Ya dulu Anda masih manis. Sekarang manis. Nanti manis. Nanti manis. Hanya gelombangnya beda. Ya manisnya hilang. Tetap manis sih tapi hilang. Ya jadi dipoto kayak apapun dari sudut manapun. Kok begini ya, diperbaiki kok begini, ya memang begitu. Kok tidak seperti dulu? Ya iyalah, namanya juga rupa anicca. Makanya orang yang bijaksana, dia bisa menerima. Kenapa saya begini? Ya inilah kenyataan. Makanya yang kedelapan ini adalah praktek vipassana. Dia melihat ke dalam dirinya. Rupang ini anicca, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyanang anicca. Perasaan ini juga tidak kekal. Jadi tidak terkecoh oleh perasaan karena mengerti perasaan ini tidak kekal. Dulu enak dah, kok sekarang tidak enak ya. Bisa menerima, tidak banding-bandingkan. Kenapa? Tidak kekal. Makanya orang yang bijaksana, yang paling tinggi levelnya adalah dapat melihat muncul dan tenggelamnya pancakanda. Ini sudah vipassana nyana. Sudah punya pengetahuan di dalam pandangan terang. Tapi sebelum sampai yang kedelapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesti diupayakan. Supaya apa? Kita punya berbatin tenang, kita punya kesabaran, kita punya kejernihan, sehingga ketika ada permasalahan, kita tidak menjadi tenggelam. Kenapa? Karena kita sudah punya pandangan terang yang kita sebut cahaya kebijaksanaan. Makanya kalau orang yang bijaksana dia tahu akar-akarnya. Kenapa? Dia tahu. Dia mengetahui. Kenapa? Kalau dia ada keraguan dia bertanya. Mana dia tidak tahu, dia tanya kok. Makanya kadang-kadang ada orang yang tanya ke saya, Bante kok tahu semuanya sih? Bukan tahu semuanya, saya suka tanya. Jadi saya kalau ketemu orang hukum gitu saya ngomong juga sih. Gimana nih ilmu tentang hukum? Sedikit banyak tahu juga. Ketemu konsultan pajak, saya tanya juga loh. Gimana aturannya begini-begini? Tahu juga. Kok Bante tahu? Ya suka tanya. Kan kadang-kadang orang kalau sudah ketemu saya kan kadang-kadang kan ngobrol-ngobrol. Kan dia tidak tahu kalau saya lagi cari informasi sama dia. Kan dia tidak tahu kalau saya lagi cari informasi sama dia. Kok bisa jalan sih? Oh begini Bante caranya.
Nah, nanti saya di lain waktu ditanya orang, Bante saya kok begini ya? Terus saya cerita, kok Bante tahu ya? Ya Bante kan transfer knowledge. Kemarin saya udah tanya sama orang. Sekarang ada orang tanya dengan kebingungan, saya bisa cerita. Kenapa? Ya transfer. Makanya kalau ada apa-apa, ya bukannya tidak bisa, kemauan yang kurang. Kita sebetulnya bisa jadi orang bijaksana, hanya kita maunya itu loh. Lebih suka pasrah dan berharap, tapi tidak mau melakukan sesuatu. Semoga saya pandai, semoga saya pintar, tapi tidak pernah mau baca, tidak pernah mau bertanya. Bagaimana kita punya kepandaian? Ingat loh ya, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kebijaksanaan itu juga bukan tiba-tiba. Semua ada akar sebab akibatnya. Makanya di kesempatan minggu hari ini, di penutup tahun sekaligus menyambut tahun yang baru, selain Anda punya harapan-harapan yang baru, marilah kita tumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita masing-masing. Suta yang tadi Bante sampaikan, itu nanti bisa di-searching di Google, judulnya Panyasuta. Anggutara Nikaya kelompok 8, Suta kedua, yang berjudul Panyasuta. Jadi kalau seandainya lupa dengan apa yang Bante sampaikan, masih ada catatannya di Google. Nah, nanti kan sekarang enak. Kalau zaman dulu nih, sebelum ada teknologi informasi, kalau Anda tanya Tipitaka, Anda akan ditunjukkan. Nih bukunya. Itu raknya gede. Kalau sekarang cari apa-apa tinggal Google, set, set, ketemu. Kalau dulu Anda cari materi, kasih bukunya, Anda bolak-balik, 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 bolak-balik. Setelah dibolak-balik, tidak ketemu. Buka satu lagi, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya diletakkan dan balik. Tidak jadi. Makanya di era yang sekarang, kita hidup di dalam teknologi, ya kita gunakan teknologi sebaik-baiknya untuk mendukung juga. Supaya makin hari kita juga tumbuh di dalam kebijaksanaan, supaya kita dapat menerima realita kehidupan dengan sebagaimana adanya. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan minggu hari ini. Semoga Anda bisa mengerti apa yang Bante sampaikan, sehingga bisa dipraktekkan di dalam keseharian Anda, sehingga kebijaksanaan akan menjadi milik Anda. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.